Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Adcar Halik. Kepada yang baru menonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Jadi saya doakan semoga panjang umur, berkah rezeki, dan permudahkan segala urusan yang senantiasa support saya punya channel nih guys. Oke guys, sebelum itu siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Jadi sekarang saya ingin membuat reaction ataupun kita tengok sama-sama ada satu berita terbaru nih guys tentang Israel dan Palestina, dan Indonesia akan tolong kepada Palestina. Oke guys, dia punya tajuk video ini berita terbaru, taklukan Israel, Indonesia kerahkan Kopassus bantu Palestina, viral news hari ini guys. Itu dia punya tajuk, jadi kita sama-sama tengok guys. Oke, tanpa buang masa, jom kita lanjut ke videonya. Kita dalam kiraan 3, 2, 1. Oke guys, Jokowi desak PBB tindak Israel, Indonesia stand with the people of Palestina. Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi. Palestina adalah satu-satunya negara yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. We also welcome among us today Her Excellency Minister Marsudi, Minister of Foreign Affairs of Indonesia, and thank her for her presence and for Indonesia's strong support and solidarity to Palestine. Mengecam aksi kekerasan polisi Israel terhadap warga Palestina di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Jokowi menilai aksi kekerasan dan penggusuran terhadap warga Palestina tersebut tak boleh diabaikan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi melalui akun Twitternya. Jokowi menuliskan pernyataan dalam bahasa Inggris. Pengusiran paksa warga Palestina dari sejarah Yerusalem Timur dan menggunakan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa tidak boleh diabaikan. Begitulah kata Jokowi yang diterjemahkan dari bahasa Inggris. Jokowi mengatakan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan tegas atas aksi kekerasan Israel tersebut. Dia memastikan Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina. Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel. Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina. Begitulah tuturnya. Berikut pernyataan lengkap Jokowi. The first evasion of Palestine from sejarah at Jerusalem and use of force against Palestinian civilians and the Al-Aqsa Mosque must not be ignored. Sebelumnya bentrokan berdarah antara polisi Israel dan warga Palestina yang ada di Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada Jumat 7 Mei malam waktu setempat. Polisi Israel menggunakan peluru karet dan granat kejut terhadap warga Palestina yang melemparkan batu ke arah mereka. Bentrokan ini pecah setelah kemarahan memuncak di kalangan warga Palestina terkait potensi penggusuran sejumlah rumah dan keluarga dari rumah-rumah mereka yang tanahnya diklaim oleh para pemukim Yahudi yang menggugat keadilan. Apresiasi sikap tegas Jokowi, PAN tuntut aksi nyata Indonesia bela Palestina. Ketua fraksi PAN DPR Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi sikap tegas Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi atas tindakan yang dilakukan Israel kepada Palestina. Sikap tegas itu sudah semestinya disampaikan. Pernyataan Jokowi itu sudah sangat tegas, sangat bagus dari sisi retorika politik. Semestinya sudah bisa menggalang dukungan negara-negara besar, terutama negara-negara Islam. Namun faktanya Israel masih terus saja menyerang, bahkan lebih membabi buta. Gitulah kata Saleh. Namun menurut Saleh, pernyataan Presiden Jokowi itu perlu ditindaklanjuti. Setidaknya ada 3 langkah konkret yang bisa dilakukan Indonesia. Pertama, Indonesia perlu meningkatkan diplomasi di pantas global. Diplomasi yang dilakukan saat ini sepertinya belum berujung pada pengambilan tindakan tegas kepada Israel. Negara-negara OKI dan juga PBB seakan tidak berkutik.
Begitu juga Dewan Keamanan PBB yang semestinya mengambil inisiatif dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia seakan lumpuh tak berdaya. Pemerintah Indonesia sudah sepantasnya mendesak semua organisasi internasional terkait untuk melindungi rakyat Palestina. Kita tidak bisa hanya berhenti pada retorika, harus ada aksi nyata. Pembiaran atas tindakan keji Israel dapat menghilangkan kepercayaan dunia internasional kepada lembaga-lembaga besar yang ada, begitulah kata Saleh. Kedua, lanjut Ketua DPP PAN ini, sebagai negara berduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia semestinya dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Bantuan obat dan alat-alat kesehatan sudah diperlukan. Direktur Rumah Sakit di Gaza sudah menyampaikan informasi bahwa mereka kekurangan obat dan alat kesehatan habis pakai. Saya kira pemerintah Indonesia bisa mengirimkan alkes dan obat-obatan ke Palestina. Obat dan alkes pasti dibutuhkan, apalagi saat ini situasi pandemi. Belum tentu semua negara memikirkan mereka. Kitalah semestinya yang berinisiatif. Bantuan seperti ini bisa jadi jauh lebih efektif dalam jangka pendek dibandingkan diplomasi yang kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, lanjut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengumpulkan bantuan pangan dan sandang bagi warga Palestina. Selama ini bantuan seperti itu sudah berjalan dengan baik, namun di tengah situasi pandemi dan agresi yang dilakukan Israel, bantuan dari umat Islam Indonesia menjadi sangat dibutuhkan. Kita tidak bisa membiarkan warga Palestina dikepung sedemikian rupa tanpa ada bantuan pangan dan sandang yang memadai. Kita bisa berkontribusi di sisi lain, para donatur dan anggota masyarakat yang mampu diharapkan dapat berpartisipasi. Tandas Legislator Dapil Sumatera Utara 2 tersebut. Oke guys, kita sudah tengok, kita sudah dengar pembahasan tadi itu soal Israel dengan Palestina dengan Indonesia. Di sini saya boleh katakan memang Indonesia antara negara yang berani, sangat berani guys, sebab dia memang ikhlas, dia bukan main-main tolong kepada Palestina ataupun support, dan memang ikhlas guys. Wow, Pak Jokowi memang berani ya. Tadi kita sudah dengar pembahasan dia macam mana dengan sekarang memang Palestina itu memang perlukan bantuan kemanusiaan, obat-obatan ataupun hospital semua. Sebab kita ada tengok macam mana keadaan di Palestina. Bila kau buka YouTube saja Palestina, dah sangat sedih guys. Bila ditengok video-video orang-orang Palestina memang sedih. Wah, jadi amat Pak Jokowi memang terima kasih pada Pak Jokowi karena dia membagi support kepada Palestina, bukan kaleng-kaleng guys. Oke, itu saja daripada saya. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe itu terima kasih. Kita jumpa video akan datang. Bye-bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.